Bu, saya izin salat dulu, Bu, ya. Ya, silahkan Ibu. Yang mau sholat silahkan sholat, ya. Kasih, Bu, ya. Saya udah sholat, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Musim apa Pak di situ Pak? Alhamdulillah di Lampung musim ini, Bu, musim kemarau. Musim kemarau. Saya Kira musim kawin. Wih, musim kawin juga tahun ini. Di Jambi musim. Pak Nur Hadi, apa kabar Pak? Ya, Bu, baru selesai makan rendang, Bu. Nah, Mantap, mantap. acara apa itu Pak di sana? Acara apa? Kata pengantin, Bu. Oh, pengantin. Kebetulan susah sinyal kemarin tadi itu tempatnya. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti. Bilang itu. Halo Pak Lukman, Ibu Jelaila, Pak Widi, Pak Muhammad Amin, Ibu Iis. Semoga selalu sehat ya. Sehat, Bu. Ya. Kemarin saya sempat evaluasi tugas tuh, kebanyakan ada yang copy paste, ada yang lupa. Biasa terjadi. Nah, itu jadi evaluasi itu buat ya. Kalau zaman dulu analoginya begini, guru itu berdiri di seberang jalan, seberang jembatan, dia menunggu di sana. Nah, sedangkan anak didik disuruh bersusah payah menuju ke jembatan. Tapi sekarang itu guru harus membimbing bersama-sama anak didik menuju ujung jembatan. Gitu barangkali analoginya ya. Nah, di era sekarang juga guru menjadi mitra atau platform belajar. Sama seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang atau yang saya lakukan sekarang ini kan sistem pembelajarannya online. Jadi saya sebagai tutor berusaha untuk membimbing Bapak Ibu atau menjadi mitra belajar Bapak Ibu. Namun pendekatan kalau online teaching sekarang itu adalah student centered learning. Jadi pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa yang banyak lebih mencari tahu sendiri dibanding menjadi murid biasa, itu ya. Baik. Lalu bagaimana dengan perubahan siswa masa kini? Nah, kalau umumnya anak didik itu disiapkan menjadi seorang pengingat. Nah, sekarang kan kurikulum sekarang ini kurikulum baru lagi, Merdeka Belajar. Jadi aplikasi Pemuda Pancasila, bagaimana menjadi karakter anak didik yang sesuai dengan P5 itu ya. Nah, kalau zaman dulu itu anak siswa itu atau siswa peserta didik hanya
dibentuk menjadi orang sebagai seorang pengingat, penghafal. Jadi misalkan apa nama ibu kota, misalkan ibu kota negara Indonesia. Tidak ada dorongan menjadikan mereka lebih lebih berpikir lebih jauh, lebih berkembang, ya. Jadi mereka sekarang diharapkan menjadi seorang pre-riset atau seorang problem solver atau pembuat strategi. Jadi dari kata kalau Bapak Ibu biasa di kelas bertanya apa nama atau kapan, sebaiknya sekarang divariasikan dengan pertanyaan yang menuntut high order thinking skill atau HOTS, itu metode ya. Jadi membuat pertanyaan analisa yang mengevaluasi seperti how, mengapa, atau kenapa, why, bukan what, dan when. Nah, kalau what and when itu dia bersifat recall, jadi hanya berusaha mengingat kembali apa yang saya ingat, apa yang mereka ingat. Nah, itu sudah paradigma lama sebenarnya. Tapi sampai sekarang masih bisa dipakai. Ya. Jadi kalau berdasarkan kurikulum yang baru, siswa atau anak didik itu lebih ditekankan berpikir kritis ya. Gitu. Jadi ini terkait dengan sebenarnya nanti strategi pembelajaran. Kalimat tanya apa yang kita mau pakai, misalkan materinya mengajarkan makna surat Al-Ikhlas. Jadi bukan cuma sekedar menghafal, anak-anak didik itu juga diminta menganalisa apa kandungan surat tersebut, apa implikasinya dan sebagainya. Oke. Ada berapa orang yang gabung ini Bapak Ibu? Saya enggak lihat ini. Ada berapa orang? 50-an. Mantap. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah peran materi pembelajaran. Nah, di era sekarang materi yang disiapkan itu tidak lagi berupa informasi. Ini fenomena sekarang ya yang saya ceritakan. Jadi materi yang biasa disiapkan itu berisi bukan cuma informasi, tapi ada hubungan antar informasi. Misalkan, jadi memang membutuhkan multidisciplinary thinking. Jadi misalkan yang penting ilmunya tetap linear. Nah, misalkan Bapak Ibu mengajarkan itu bahasa Arab, ya, linguistik atau. Nah, di situ juga ditarik materi sejarah bahasa Arab itu dari mana, terus apa perannya terhadap dunia, masyarakat dunia, dan sebagainya. Jadi materi yang sekarang itu memang lebih dituntut untuk mendorong guru dan murid jadi lebih kreatif, ya. Makanya saya sadar betul bahwa pekerjaan menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia, namun sangat menantang. Ya, mudah-mudahan terkadang juga walaupun tidak sesuai honor gaji itu memang miris sekali, tapi itulah mudah-mudahan dapat honor dari Allah. Amin. Amin, Baik. amin. Ya, baik, saya lanjut. Sebelum Bapak Ibu mengenal apa sih model pembelajaran di pendidikan Islam. Nah, perlu kita garis bawahi, gambar ini adalah, ini mohon maaf ini gambarnya enggak terlalu jelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membedakan apa sih perbedaan pendekatan itu apa, strategi pembelajaran itu apa, terus metode pembelajaran itu bagaimana, dan teknik pembelajaran. Jadi circle atau lingkaran saya taruh bunga ya. Lingkaran ini adalah satu model. Jadi model ini adalah membungkus semua pendekatan pembelajarannya, strategi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran.
Jadi kalau model pembelajaran itu biasanya kalau ini yang terbaru itu ada inquiry, terus ada namanya discovery, model discovery pembelajaran untuk menemukan sesuatu kasus. Ada juga itu model kalau tidak salah problem solving based. Jadi bagaimana menemukan solusi dari permasalahan. Itu ya. Jadi ini adalah diagram hubungan pendekatan strategi dan teman-temannya. Jadi unit terkecil adalah teknik. Sebenarnya di bawah teknik itu ada namanya tapi biasa jarang dibahas, itu gaya belajar, gaya guru dalam mengajar dan taktik. Sebenarnya ada di bawah tekniknya. Unit terkecil ada teknik, metode, strategi, pendekatan. Jadi ini adalah sebuah model pembelajaran berdasarkan Dick and Carey. Dick and Carey itu ahli yang mencetuskan strategi pembelajaran secara ya. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang minta maaf tadi? Halo Bapak Ibu. Materinya tadi belum muncul, belum tampil, Bu. Tampil yang dulu. Ya, sekarang sudah. Ya, baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu? Ya, sudah, Bu. Bu, sampun, Bu. Ya. Bapak kelihatan, saya yang udah kelihatan nih. Tunggu dulu ya. Tunggu. Tunggu Pak ya, saya ulang dulu. Nggak tahu kenapa nggak mau pindah-pindah ini. Sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Saya ganti slide baru ya. Ini arti pendekatan. Apakah Bapak Ibu sudah lihat? Sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah. Nah, jadi setelah tadi model adalah bungkus pembelajaran, maka ada yang namanya istilah pendekatan atau approach. Jadi pendekatan itu merupakan sudut pandang terhadap pembelajaran. Nah, kalau pendekatan berdasarkan Dick and Carey tadi itu hanya ada dua, ya, hanya ada dua. Yang pertama adalah student centered learning atau SCL, itu maksudnya semua pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kebalikannya ada namanya teacher centered learning atau TCL. Maknanya adalah pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi, manakah yang Bapak Ibu pakai biasa di kelas? Saya bertanya dulu. Bapak Ibu? Biasa di kelas SCL ya. Ya, kalau teacher center learning kita capek, mulutnya kita berbusa-busa, tidak berhenti menjelaskan. Variatif, Bu, variatif. Oke, variatif. Baik sekali. Fleksibel Ya. murid yang Baik. jadi guru. Ya. Ya. Maka iya. Jadi kalau pendekatannya misalkan Ibu memilih hari ini saya mau mengajar materi contohnya misalkan bahasa Arab atau bahasa Inggris, grammar. Nah, jika berpusat pada siswa atau SCL, maka unit terkecil dari pendekatan tadi, metode, strategi dan mode, teknik harus beriringan mengikuti student center learning. Jadi misalkan kita ingin anak-anak itu menghafal bahasa Arab itu angka 1 sampai 20 misalkan. Jadi bagaimana caranya kita membuat strategi
agar anak-anak itu dapat menghafal dengan bantuan guru, tapi mereka yang lebih aktif, ya. Baik, saya pindah ke Salindia berikutnya. Salindia, orang kan bilang, apa Salindia? Salindia itu slide, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salindia. Baik, Salindia berikutnya. Kalau tadi kita berbicara tentang pendekatan yang tadi berpusat pada siswa atau berpusat pada guru, maka ada yang namanya strategi. Nah, strategi kalau mau ditarik ulur sejarah, strategi itu kan istilah kata dalam istilah perang ya, bagaimana strategi itu disusun agar kita memenangkan perang itu dulu. Namun diadopsi menjadi istilah yang masuk dalam di dunia pembelajaran. Jadi strategi di sini adalah rencana. Jadi strategi itu rencana, kan? Jadi rencana itu bagaimana kita menyusun rencana agar tujuan pembelajaran hari ini itu selesai. Nah, misalkan tujuan hari ini itu agar anak-anak dapat membedakan antara ini kambing, ini sapi misalkan ya. Jadi bagaimana rencana kita disusun itu mulai dari awal pre-activity, aktivitas sebelum belajar, terus inti pembelajarannya itu apa, terus penutupnya itu bagaimana, dan evaluasinya itu apa. Jadi yang tujuannya tadi mengantarkan anak-anak dapat membedakan antara sapi dan misalkan kerbau itu tercapai. Jadi strategi itu lebih kepada rencana-rencana yang disusun guru, ya. Tahu kayak RPS atau lesson plan, rencana harian. Kan Bapak Ibu sering menyusun itu ya, RPS kelas. Nah, itu adalah termasuk dalam strategi. Ya, jadi kalau strategi pembelajaran itu ada dua. Yang pertama itu expository atau secara langsung, sama tadi teacher center learning ya, pendekatannya berpusat pada guru, dan yang kedua adalah discovery atau student center learning. Jadi peserta didik itu dilatih untuk menemukan sebuah prinsip atau konsep tertentu. Jadi bukan hanya diajarkan ini adalah bumi, ya cuma tahu bumi, tapi mereka lebih diajarkan pada konsep bagaimana manusia tinggal di bumi, apa hubungan antara bumi dan manusia, seperti itu. Atau kalau kita mengajarkan ketauhidan, bukan hanya siswa itu tahu Tuhan itu hanya ada satu, tapi lebih diajarkan mengapa konsepnya kita harus mengimani Tuhan itu ada satu, mengapa kita harus beribadah, dan sebagainya. Baik. Nah, metode itu cara. Jadi metode itu adalah unit implementasi dari strategi. Ya. Kalau tadi strateginya misalkan guru yang secara discovery, siswa yang lebih aktif, maka metode apa yang kita pakai yang bisa sejalan dengan strategi yang kita pakai. Nah, kalau metode itu mencakup teknik pembelajaran. Jadi teknik itu unit terkecil. Nah, misalkan ya, jadi misalkan guru menjelaskan sebuah konsep keberagaman pada anak TK, anak PAUD ya. Jadi banyak kan guru PAUD di sini atau guru TK. Nah, biasanya misalkan metode yang dipilih itu mix dan match picture, jadi mencocokkan gambar ya. Jadi anak didik itu atau pembelajar diminta mencocokkan gambar, misalkan tempat ibadah dan penganutnya, misalkan masjid ini dengan muslim, gitu ya. Nah, contoh lain, misalkan materinya tentang toleransi beragama di Indonesia. Jadi
guru hari itu memilih metode diskusi pada anak. Jadi anak ada MTS-nya itu siswa-siswa diminta berdiskusi bagaimana toleransi beragama di Indonesia, mengapa harus bertoleransi, maka akan memunculkan gagasan-gagasan. Jadi metode itu adalah cara sebenarnya ya, cara. Banyak sekali metode yang bisa dipakai pada sekarang. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Baik. Nah, yang terakhir adalah teknik. Jadi kalau teknik itu unit terkecil dari model tadi, ya, jadi teknik adalah penjabaran lagi dari metode. Kalau tadi metode penjabaran dari strategi, maka teknik penjabaran dari metode. Ya, teknik itu adalah penjabaran atau sintaks dari metode yang kita tentukan. Jadi teknik itu dia bersifat lebih khusus lagi ya, spesifik. Nah, misalkan tema hari ini adalah materi tentang praktik sholat. Nah, biasa praktik sholat itu dilakukan pada tingkat STK sama SD ya. Nah, misalkan, oh iya metode yang saya gunakan itu metode demonstrasi. Ya, kan tidak cocok kalau metode yang dipakai itu ceramah saja, ya. Nanti kalau sholat ini begini, angkat tangannya begini, terus bacaannya begini. Nah, jadi harus di mix and match. Metode yang saya pakai, oh iya saya harus pakai metode demonstrasi karena anak-anak bisa melihat gambaran gerakan sholat. Maka dipakailah metode demonstrasi dan teknik yang digunakan. Jadi teknik itu penjabaran dari metode. Jadi teknik yang digunakan, misalkan satu kelas itu ada 50 banyak sekali. Misalkan 25 ya, 25. Nah, bagaimana caranya agar pembelajaran lebih efektif? Maka saya memakai teknik membuat kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Jadi 25 mungkin jadi ada 5 kelompok ya, masing-masing 5 orang. Ya, jadi nanti gurunya menjadi fasilitator, pengarah juga di situ, sehingga mereka meminimalisir anak-anak kan selalu bermain. Nah, kalau dia lebih sedikit gampang untuk di koordinasi ya, koordinir. Terus Bisa pakai metode CTL, Bu. ya, Bisa pakai metode CTL. JTL, ya CTL. bisa. Intinya Bu, sebenarnya dalam pembelajaran di kelas itu guru itu harus pintar-pintar mencari metode apa yang cocok. Kan ibu yang tahu, bapak ibu yang tahu, karena begini, karakter siswa itu kan beda-beda tuh bapak ibu. Jadi ada anak yang senang membaca, terus ada anak yang senang melihat, ada anak yang senang kinestetik, dia bergerak. Nah, makanya kalau di kelas itu harus dipakai bermacam metode. Biasa satu materi itu banyak metodenya, tidak ada masalah. Intinya tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi memang betul-betul menjadi guru itu sangat-sangat mulia karena memang pekerjaannya susah, ya. Pekerjaannya susah sekali. Baiklah. Nah, contohnya juga misalkan ada materi pengenalan huruf hijaiyah pada anak PAUD. Jadi guru menggunakan metodenya menggambar. Nah, tekniknya adalah dalam pembelajarannya anak-anak diarahkan menarik garis sesuai gambar. Ya, itu. Nah, ini ada juga Bapak Ibu mungkin pernah lihat kalau teknik belajar itu banyak sebenarnya, ada namanya teknik Podomoro. Saya sudah lupa ingat juga. Ada namanya ini teknik Feynman. Feynman ini peraih Nobel Fisika. Jadi kalau ini untuk belajar ke diri sendiri, misalkan kita mau tulis topik sebuah topik pembelajaran, terus kita catat apa poin-poin pentingnya, terus dipahami. Misalkan ada istilah yang kurang dipahami, kita cari kembali dan ditulis kembali menggunakan kalimat sederhana. Istilahnya kalau teknik Feynman ini kayak kalau ada kita mau peras kelapa sampai habis, sampai sisa ampas gitu ya.
Ini untuk metode teknik Feynman. Ya. Baik. Nah, dan terakhir setelah membahas model pembelajaran, ada namanya siasat khusus, yaitu taktik dan gaya pembelajar. Nah, apa itu taktik? Nah, taktik adalah siasat guru dalam mengatasi hambatan dalam belajar. Misalkan kalau saya tulis di sini, nah kita masuk di kelas, 2 kelas ya, satu yang jam 8 pagi, satu yang jam 1 siang. Nah, pasti akan beda secara psikologis, secara energi di 2 kelas tersebut. Kenapa? Karena kalau pagi itu orang masih segar, anak-anak masih segar ya, maksudnya pikirannya masih enak, habis sarapan. Tapi kalau sudah siang kan jam biologis tubuh itu sudah berubah, ada yang sudah capek, mengantuk ya. Maka harus dicari taktik yang cocok. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu itu mengajar pagi sama mengajar siang beda ya? Beda sekali. Beda siswanya. Sama aja, Bu. Iya, saya juga itu kalau biasa ngajar di kampus sudah panas, mana kelasnya kipas angin, ini Palu panas sekali. Jadi saya kadang kalau sudah ada yang menguap apa saya sudah tahu diri, tidak bakalan mengerti nih. Makanya saya biasa pakai metode games lagi. Saya bermain lagi atau ice breaking biar segar kembali. Nah, itu adalah taktik ya. Jadi memang guru ini betul-betul pekerjaan yang sangat susah, sangat mulia dan sangat pokoknya pejuang pendidikan, pejuang untuk mengatasi kebodohan, karena betul-betul seperti berperang ya. Oke, nah terus ini perlu juga digarisbawahi. Jadi gaya belajar, nah gaya belajar atau style guru dalam menyampaikan materi kan banyak. Nah, contohnya ada yang guru yang suka cerita humor. Nah, ada juga guru yang agak serius, jadi dia menceritakan studi kasus. Nah, kalau guru humoris itu saya rasa banyak yang suka, karena biasa sering diselingi dengan jokes, terus diselingi dengan info-info update terbaru apa itu. Mesti jadi mengantarkan anak-anak lebih merasa lebih akrab begitu ya. Terus ada juga guru yang variatif dan kreatif. Nah, saking kreatifnya, dia kadang membuat, mungkin Bapak Ibu juga kadang mengeluarkan uang sendiri, membeli bahan-bahan pembelajaran. Padahal itu kan sebenarnya ya itulah, harusnya kasihan sekolah itu memiliki dana lebih untuk mendukung kreativitas guru, tapi ya begitulah. Saya pun terkadang gitu beli bahan-bahan sendiri biar anak-anak gamesnya bagus. Nah, terus ada juga yang interaksional. Jadi interaksional artinya gurunya ya sering berinteraksi dengan peserta didik. Nah, ada juga ini guru yang teknologis. Ya, memakai media pembelajaran yang baru ya, yang digital. Dan yang terakhir adalah guru yang bergaya personalisasi. Jadi personalisasi itu lebih kepada dia mendekati siswa, menanyakan hal-hal tentang siswa. Jadi lebih mengakrabkan diri. Ya. Oke. Ada yang guru killer di sini? Semua santai ya? Tukang suruh nulis terus ada, Bu. Guru killer. Bentar-bentar suruh nulis tangan. Kalau dosen killer ada? Ya. Oh, ada. Oh ya, besok dikumpul kelas. Waduh. Ada, Bu. Ya. Baik. Nah, sudah dilihat salindia yang ke-12, urgensi metode dalam pembelajaran. Ya. Jadi, kalau kita berbicara apa sih pentingnya metode dalam pembelajaran, itu sangat penting karena tidak ada siswa itu yang malas, tidak ada siswa yang tidak mengerti. Harusnya metode yang cocok.
harus ada metode yang cocok agar anak didik itu mengerti. Ya, terkadang kan gurunya bagus, muridnya bagus, tapi metodenya tidak cocok. Atau gurunya tidak bagus, tapi metodenya bagus. Yang pada intinya sebenarnya mengantarkan bagaimana tujuan pendidikan hari ini. Tujuan pembelajaran itu selesai. Jadi metode atau metode atau bahasa Arabnya tarikat itu berarti jalan ya. Ya, kalau jalan berarti bagaimana kita memilih jalan agar tepat sasaran. Maksudnya saya mau ke pasar, saya mau pilih jalan ini, atau saya mau naik mobil biar cepat sampai, atau saya mau jalan kaki. Jadi jalan itu ibu bapak sendiri yang menentukan mana yang ibu bapak mau pakai. Metode apa yang saya mau pakai. Ya. Jadi metode itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi keniscayaan. Sesuatu yang harus ada. Sama dengan perbedaan. Perbedaan itu keniscayaan. Kita tidak bisa tolak. Mereka memang ada. Oke. Jadi karena materi yang diterima, kalau ingin materi atau anak didik itu memahami, maka kita perlu mencarikan metode yang cocok. Nah, jadi sepanjang catatan sejarah, metode dari sistem pendidikan itu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kalau di bahasa Inggris itu saya cerita ada namanya GTM, Grammar Translation Method. Jadi kalau zaman dulu itu kita harus menghafal atau mencari kamus terus mengartikan berhalaman-halaman, berparagraf-paragraf. Sekarang itu tidak dipakai. Maksudnya dipakai tapi tidak menjadi prioritas. Malah lebih diutamakan bagaimana anak didik itu lebih berani berbicara, lebih berani berkata daripada mereka menghafal. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa macam metode Bapak Ibu yang bisa kita gali hari ini. Nah, metode yang pertama adalah metode Qudwah. Ibu Bapak sudah lihat? Sudah dilihat slide-nya? Sudah. Oke. Kira bilang. Jadi metode yang pertama itu metode Qudwah. Nah, jadi ada ungkapan tindakan lebih efektif daripada ucapan, atau bahasa perilaku guru itu lebih bermakna daripada bahasa lisan. Nah, bahkan Nabi Muhammad juga dikenal dengan sebutan uswatun hasanah. Jadi ini sangat menandakan bahwa peranan atau posisi guru itu di masyarakat atau di lingkungan sekolah itu memiliki peranan yang sangat besar. Kenapa? Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi semua bentuk perkataan, bentuk perbuatan, bentuk lisan. Jadi kalau ada tindakan murid adalah cerminan dari perilaku seorang guru. Jadi murid itu melihat dan meniru apa yang dilakukan guru. Makanya ada istilah buat diri siswa murid. Ya. Jadi betul-betul peran posisi guru itu sangat-sangat penting. Jadi metode Qudwah ini memposisikan guru itu sebagai role model atau memberi contoh yang baik, ya. Biasakan murid itu kan melihat, saya pun begitu, guru saya itu inspirasi saya. Kenapa? Karena kita kan berapa jam ada di sekolah, jadi guru itu sebagai orang tua. Jadi kapan guru itu melakukan sesuatu yang tidak terpuji atau berucap yang tidak baik, maka akan ditiru murid. Apalagi murid kan belum, namanya anak didik itu dia kan belum terlalu paham tuh mana yang benar mana yang salah. Sudah kalau di umur 18 baru mereka itu matang berpikir pada otak manusia. Baik, itu adalah metode Qudwah. Jadi Pak Kiai
Pak Yai, Ustazah, Ustadz di sini harus lebih menjaga. Nah, enggak boleh main TikTok. Main TikTok enggak boleh joget-joget misalkan. Guru mengaji, ya. Baik. Nah, yang kedua adalah, nah ini metode yang paling lama juga ya, metode ceramah atau kitabat atau qaul. Baik, jadi metode berceramah ini memang masih menjadi metode yang efektif yang dipakai di setiap situasi atau suasana. Nah, jadi sebagaimana kita lihat, jadi para dai, kiai itu masih istiqomah menerapkan metode ceramah. Tapi mereka harus memiliki atau menguasai memiliki bahasa yang komunikatif biar metode ceramah ini berhasil. Apalagi sekarang itu kan disupport dengan multimedia atau teknologi yang paling baru, ya. Jadi ceramah itu proses menyampaikan materi yang yang dipakai oleh guru, tapi ada ada kekurangannya. Jadi kalau kelebihannya itu menjangkau siswa yang banyak, ya, jadi maksudnya anak didik juga bisa lebih fokus karena guru berdiri sebagai memakai metode ceramah, jadi bisa mengendalikan. Tapi kekurangannya adalah siswa itu menjadi pasif, jadi lebih banyak diam. Dan kesannya kalau metode ceramah itu belajarnya kurang menarik karena hanya ada itu tadi ya, komunikasi satu arah. Jadi hanya guru yang berbicara. Nah, makanya kalau metode ceramah itu juga harus didampingi dengan metode-metode lain, gitu ya. Ceramah tetap dipakai, tapi harus memakai metode-metode yang lebih variatif lagi. Baik. Yang ketiga adalah metode tanya jawab atau as'ilah wa ajwibah. Jadi metode tanya jawab itu adalah sama yang seperti dilakukan di kelas-kelas. Jadi metodenya guru bertanya atau sebaliknya, ya. Jadi kalau kelebihan metode ini adalah kalau guru dapat meramu satu pertanyaan yang menarik, maka itu dapat lebih mengaktifkan atau merangsang siswa untuk mengembangkan daya pikir, daya ingat, ya. Jadi guru memang harus meramu pertanyaan yang tidak monoton, yang bisa men-trigger peserta didik agar lebih minat dalam belajar. Nah, namun kelemahannya adalah, nah kalau gurunya killer biasanya siswanya takut dan tegang. Nah, atau guru kurang menghadirkan suasana, jadi tidak akrab lah, tidak ada akraban, jadi siswanya takut-takut. Yang tadinya dia menggebu-gebu mau bertanya, pas dia takut-takut, ya. Saya ingat juga dulu guru SMP saya itu guru matematika, dia suruh bertanya, giliran saya bertanya terus dia bilang begini, kenapa kok tanya-tanya? Jadi saya bilang, ini guru. Dari situ saya kapok sudah bertanya. Oh, jadi bayangkan, kita menjadi guru itu menjadi role model. Yang saya rasakan, ini pengalaman Bapak Ibu ya. Saya tuh sampai sekarang tidak suka sekali menghitung. Maksudnya pelajaran matematika karena guru SMP saya itu orangnya begitu. Aduh, judesnya minta ampun, subhanallah. Saya sampai biasa itu izin tidak masuk sekolah karena tidak suka. Kayaknya kalau saya yang tanya dia bagaimana ya? Jadi saya yang sabar Bu ya. iya, maksudnya Bapak Ibu kan guru, jadi setidaknya kalau siswa itu tidak paham, tidak mengerti, jadilah seorang orang tua yang baik bagi mereka. Agar tidak dampaknya itu sampai besar masalahnya. Dampaknya itu. Padahal matematika itu pelajaran yang menyenangkan menurut saya, cuma karena gurunya dulu saya mungkin masa pra remaja itu enggak sedap lah dilihat. Maksudnya caranya mendidik itu enggak bagus, cara mengajarnya enggak bagus. Jadi terbawa-bawa lah sampai sekarang.
Nah, kalau hitung uang saya suka. Semua Bapak Ibu pasti suka kalau hitung uang ya. Kalau hitung-hitungan pelajaran enggak. Baik, lanjut lagi ya. Jadi kalau tadi metode tanya jawab, ada juga metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sering sekali juga dipakai dalam pembelajaran pendidikan Islam. Kalau di tingkat universitas juga saya lihat teman saya yang mengajarkan mata kuliah Islam itu kayak mata kuliah yang berbau-bau agama Islam itu sering sekali memberikan metode diskusi ya. Padahal sebenarnya bisa juga kita memakai pembelajaran permainan ya. Kalau pada tingkat anak SMP, SD itu bisa, biar tidak monoton, biar anak-anak itu learning by experience. Jadi mereka mempelajari suatu materi melalui games, ya. Jadi kalau metode diskusi itu menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Jadi tujuan diskusi itu untuk mencari apa akar permasalahan dan apa solusinya ya. Jadi kelebihan metode ini bahwa siswa itu memahami bahwa setiap masalah itu sebenarnya bisa dipecahkan dan kita bisa bermusyawarah atau saling bertukar pikiran ya. Terus yang kedua juga memberikan pemahaman bahwa ketika kita bertukar pikiran, kita mengemukakan pendapat masing-masing, kita bisa saling bekerja sama dan membantu memutuskan apa yang lebih baik, ya. Dan membiasakan siswa untuk bisa mendengarkan orang lain. Tuh, tujuannya kalau diskusi. Nah, namun kekurangannya atau kelemahannya itu terkadang pembicaraan itu menyimpang. Jadi yang tadinya mau bicarakan A terus sampai ke B, C, D. Nah, itu kayak emak-emak biasa kalau cerita itu sampai Z, tidak habis-habis. Nah, terus tidak bisa digunakan pada kelompok besar kalau di diskusi. Harus dia hanya sekitar beberapa orang. Nah, terus informasi yang didapat oleh siswa menjadi terbatas dan biasanya di metode diskusi ini ada siswa yang ya ada yang biasanya temannya. Jadi semua teman-teman atau murid yang lain itu tidak bisa terlibat karena ada karakter seperti ini ya. Itu kekurangan metode diskusi. Lanjut. Ada metode demonstrasi atau tatbik. Tatbik ya. Kalau metode pembelajaran demonstrasi itu maknanya adalah atau definisinya adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan atau urutan melakukan kegiatan. Baik secara langsung maupun tidak langsung atau menggunakan media. Nah, misalkan kita ini ya kalau pada sekolah SD itu biasa ada kegiatan mengajarkan cara berwudu atau dalam sholat lengkungan kaki bagaimana, tangan bagaimana, sikap tubuh bagaimana itu memakai demonstrasi. Metode demonstrasi agar peserta didik itu melihat tutorialnya ya. Jadi kelebihannya adalah membuat pengajaran menjadi jelas dan lebih konkret, lebih real ya, lebih real. Karena mereka langsung mengikuti simulasi. Nah, jadi cukup memusatkan perhatian peserta didik. Saya pun juga begitu. Mungkin kalau saya jadi murid saya lebih senang kalau ada demonstrasi saya ikut misalkan. Demonstrasi apapun itu
Misalkan pembuatan seblak misalkan, saya mau juga ikut masak, ya. Itu atau ada kita menerjemahkan ayat tentang sedekah. Nah, kita demonstrasi atau kita turun langsung metodenya ke pesantren-pesantren atau ke rumah-rumah orang membagikan sedekah yang sudah dibungkus bersama misalkan, ya. Nah, tapi kelemahan adalah kalau demonstrasi itu dia memerlukan waktu yang cukup lama, jadi harus diperhatikan misalkan pembelajaran hari ini itu cuma eh, 40 menit kali 2, ya enggak sampai 2 jam, itu kira-kira harus diposisikan. Bisa tidak dalam 2 jam ini siswa saya yang isinya 30 orang satu kelas itu bisa tidak saya habiskan satu pertemuan ini. Nah, pertemuan ke depan itu lain lagi materinya. Itu harus dipikir kembali, ya. Nah, terus memerlukan biaya yang cukup mahal. Nah, terutama membeli bahan-bahan ini lebih ke biasa di pelajaran IPA, ya. Kalau kita ada demonstrasi apa, masalah temuan-temuan misalkan menanam ini, menanam itu, jadi dan memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Baik. Lalu ada juga metode pembelajaran eksperimen. Jadi kalau metode eksperimen itu secara umum adalah menyajikan pelajaran di mana anak didik atau pembelajar melakukan percobaan sehingga mereka mengalami kegiatan tersebut. Jadi dia mau buktikan sesuatu. Nah, misalkan ini kan kalau di ayat itu ayat atau hadis saya lupa. Kalau ada lalat yang masuk di gelas, yang yang sudah dihinggapi, misalkan mati kena sayapnya sebelah harus dimasukkan semua toh, itu misalkan Jauh. misalkan kita mau membuktikan apakah benar kalau di Islam itu misalkan harus dicelupkan semua, apakah ada dibuktikan secara ilmiah apakah kadar airnya atau adakah unsur-unsur racun misalkan yang dibawa oleh lalat atau ada bakteri apa yang dibawa sehingga harus dicelupkan. Itu kan perlu juga sebenarnya pembelajaran eksperimen. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah siswa itu lebih percaya atau membuktikan suatu teori, ya, membuktikan suatu teori. Tapi ini lebih kepada pelajaran umum. Saya tidak paham kalau pelajaran agama, bisa tidak. Nah, hasil percobaan ini, hasil eksperimen dimanfaatkan untuk kemakmuran. Nah, kelemahannya adalah ini tadi ya, cenderung biasanya spesifikasinya itu di bidang sains dan teknologi. Nah, kelemahannya juga dalam fasilitas, terus dituntut untuk lebih teliti, sabar, dan tabah. Dan setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Nah, seperti yang saya ulas dari pertemuan pertama kan, jadi nilai-nilai Islam itu bisa diintegrasi dengan mata pelajaran apapun, fisika, biologi. Nah, mungkin Ibu Bapak bisa menerapkan metode pembelajaran eksperimen. Nah, kalau menyinggung ada biologi yang bernafaskan Islam, ya. Baik. Nah, terus nomor 7 adalah metode pembelajaran resitasi. Nah, kalau metode pembelajaran resitasi itu adalah pembelajaran atau metode mengajar di mana siswa itu membuat resume. Nah, ini banyak ini. Bapak Ibu mungkin juga diberikan dosen dengan metode resitasi. Jadi membuat materi, terus buat makalah,
kan Bapak Ibu punya pengetahuan. Maksudnya di samping Bapak Ibu membaca referensi, bagusnya Bapak Ibu menuliskan kembali dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Nah, itu fungsi dari atau kelebihan metode resitasi. Jadi kemarin yang soal apa, tugas yang keempat kalau nggak salah tentang tujuan ilmu pendidikan Islam itu yang saya minta. Jadi saya menginginkan metode resitasi pada Bapak Ibu menuliskan berdasarkan atau ada tugas yang kemarin yang ada saya minta ada lampirkan foto itu juga ya berdasarkan bahasa Bapak Ibu sendiri. Nah, kelebihannya itu Bapak Ibu karena menuliskan maka tersimpan di short term memory atau di long term memory, sorry. Jadi saya pernah baca di artikel ketika kita ingin belajar, maka kita harus menuliskan kembali buah pemikiran atau kita menyadur kembali dari referensi lain, maka di saat kita butuh suatu saat kita ujian atau apa, kita gampang mengingat kembali. Kenapa? Karena setelah ini saya baca di artikel, setelah orang menulis maka akan tersimpan di file memori kita. Maka kita tidak akan susah untuk mengingat kembali jika diminta. Baiklah, tapi kekurangannya adalah biasanya kalau resitasi ini, nah ayo ini jasa skripsi, banyak itu kan sekarang di Instagram di mana saya baca, ayo kakak jasa tulis tugasnya, ayo resume. Nah bahkan cuma 20.000 kalau nggak salah, ada yang 25.000, ayo saya buatkan resume 25.000. Nah, itu sekarang banyak itu. Pegiat-pegiat kalau saya bilang pelajar pendidikan karena mereka membuatkan itu skripsi orang, melacurkan dirinya, melacurkan otaknya untuk membuatkan tugas-tugas orang lain, skripsi. Nah pada akhirnya orang-orang yang mencari jasa tersebut akan bingung sendiri nanti kalau ditanya ujian proposal, kenapa Anda memilih misalkan judul ini, dia bengong sudah. Kenapa? Apa alasannya? Karena bukan dia yang tulis. Itu yang tidak bagusnya ya. Nah, kekurangannya itu terkadang hanya menyontek atau bukan buah pikiran sendiri atau bahkan tugas itu dikerjakan oleh orang lain. Tuh, dan kita susah sekali mendiferensiasi ini punya dia atau siapa. Itu ya. Kalau kelemahannya metode resitasi. Baik. Nah, ada juga metode hitabah atau khat. Nah, yang saya sadur ini, jadi metode hitabah ini dia lebih tinggi satu tingkat, lebih tinggi dibanding berceramah, karena menulis ya. Kalau berdasarkan sejarah, Nabi Muhammad itu pernah membebaskan tawanan perang, terus meminta mereka untuk membaca tulis. Nah, kepada sahabat yang belum mampu. Jadi betul-betul metode hitabah ini, dan saya pun juga dulu merasakannya waktu saya SMP, dulu saya disuruh menulis surah apa itu pokoknya berlembar-lembar. Nah, itu tujuannya adalah sebenarnya melatih, ini drill namanya kalau di bahasa itu drill. Jadi metode pengulangan atau metode latihan terus-menerus. Tapi dia menulis ya. Ini diharapkan bahwa anak didik itu bisa lebih sabar, kan orang yang sering berlatih akan lebih beda hasilnya dengan yang tidak berlatih. Jadi metode hitabah ini mungkin cocok untuk mata pelajaran apa itu ya, kalau menulis Al-Quran hadis juga bisa ya, menulis kembali misalkan surah ini. Tuh. Baik. Dan ada juga metode bermain. Nah, metode bermain ini banyak sekali jenisnya. Ada metode bermain peran atau play role. Misalkan siswa ada yang jadi mungkin coba materi toleransi beragama. Jadi jadi kelompok bermain peran, ada yang jadi ustadz, terus ada yang jadi pendeta, ada yang jadi rabi, ada yang jadi orang Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, metode bermain juga ini cocok diterapkan di kelompok bermain atau PAUD. Dan anak SMA juga bisa. Bahkan
setingkat universitas pun juga sebenarnya bisa sekali-sekali. Karena kalau kayak kita mengajar bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris itu sangat perlu sangat penting sekali menggunakan metode bermain. Kenapa? Karena metode bermain ini membantu mengantarkan anak didik itu untuk lebih rileks dalam belajar, karena bahasa asing kan bukan bahasanya kita toh. Jadi bagaimana mereka itu lebih berminat ya karena adanya metode bermain. Jadi metode bermain ini melatih kerjasama pada anak sehingga ada interaksi. Jadi anak-anak merasa tidak belajar padahal sebenarnya belajar ya. Nah, kelebihannya adalah ini pada anak ada dalam perkembangan fisik, motorik, sensori, terus kognitif, kedisiplinan. Nah, atau metode bermain ini juga memberi dorongan semangat pada anak didik. Nah, kalau kelemahannya adalah membutuhkan waktu, tempat, dan materi. Ya, kalau tidak ada medianya, media untuk bermain juga susah. Ya, tidak ada metode bermain itu tidak menggunakan alat bantu. Pasti ada alat bantu. Kalaupun yang tidak ada juga ada, tapi kebanyakan membutuhkan alat bantu atau media. Ya, saya kalau baca ini, metode itu, kayak itulah menjadi betul-betul seorang guru ini ya Allah dituntut untuk menjadi seorang Superman, Wonder Woman, Avenger, apakah itu, pokoknya menjadi pahlawan, betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ada juga Bapak Ibu, ini ada metode tadabbur alam. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya antar anak didiknya pergi ke mana karya wisata di mana gitu ya. Metode tadabbur alam. Jadi metode tadabbur alam itu atau karya wisata itu penting biar ada suasana lain ya dalam pembelajaran. Mungkin yang tadinya di kelas terus dalam satu semester, ayo kita kemana begitu. Ya, jadi menghilangkan kesan jenuh dan monoton karena belajar di dalam kelas. Itu ya. Jadi memang ada yang tidak berubah. Kalau menurut saya ada yang tidak berubah dalam pembelajaran selama ratusan tahun ini. Kenapa? Karena kita itu masih belajar dalam kelas. Kebanyakan memang begitu. Makanya saya bilang, adakah yang bisa menggantikan kelas? Kayaknya sampai sekarang ini juga ya belum ada juga sih. Jadi memang anak-anak belajar di kelas. Baik. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa akali misalkan ada karena bosan di kelas terus dipindahkan di lapangan atau di bawah pohon, tidak ada masalah ya. Yang penting Bapak Ibu mau repot mengatur-ngatur anak. Nah, kelebihannya adalah jadi pembelajaran menggunakan metode tadabbur alam itu memberikan pengalaman yang seru dan baru pada siswa. Terus kondisinya rileks. Pokoknya semua menyenangkan ya. Karena semua jalan-jalan. Nah, kelemahannya adalah memerlukan waktu dan harus ada duit. Nah, harus ada duit khusus. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah ada namanya metode mumarasat. Jadi metode mumarasat ini juga disebut dengan latihan yang berkelanjutan atau drill. Jadi biasanya metode ini dipakai untuk siswa yang hendak mengikuti tes untuk ujian akhir. Jadi biasa kalau ada tes apa itu? Tes ya taruhlah menghafal Quran 30 juz, pasti ada dilakukan metode seperti ini. Jadi metodenya diulang-ulang ya, metode pengulangan berkelanjutan. Jadi metode mumarasat ini cocok untuk dipakai dalam keterampilan berbahasa asing, Arab, Inggris, Jerman, dan sebagainya. Nah, juga metode ini juga dipakai di lembaga pendidikan Islam. Nah, biasa kalau di
lingkungan pesantren itu biasanya bahasa asing itu dipakai sebagai bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi sehari-hari, ya. Di lingkungan pesantren. Mungkin sekolah Bapak Ibu juga begitu ya. Yang tidak hanya ada bahasa Jawa, memang orang Indonesia ini hebat. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Arab. Nah, kelebihannya adalah siswa akan menjadi terbiasa menggunakan bahasa asing. Nah, namun ya memerlukan waktu dalam pelaksanaan. Ya, baik. Nah, belajar apa kita, Pak? Belajar ikhlas. Ya Allah. Baik. Nah, kira-kira Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman harian Bapak Ibu, metode apa yang biasa Bapak Ibu pakai di dalam kelas? Ada yang mau komen ini? Bapak Ibu, coba siapa yang mau mengajar apa? Terus, iya Ibu Uni Konia, mana Ibu? Ibu Uni, Umi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Saya kan mengajarnya di RA itu, Bu. Nah, iya. Yang sering saya pakai ya, kadang ya pakai itu dari guru menerangkan dulu, setelah itu tanya jawab Ya. diskusi. Iya. Metode bermain Bu, bagaimana? Iya, Sering juga ya? banyak metode yang saya pakai. Iya, Soalnya iya. itu gampang Iya. bosan. Iya, betul. Karena karakteristik anak TK itu kan gampang bosanan, gampang belajar tapi gampang bosan juga ya. Ya, Jadi seminggu sekali diajak bermain ya. di lingkungan sekitar sekolah, jadi bersama masyarakat sekitar gitu. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Afifah. Ibu Afifah mengajar di mana Bu? Makasih ya Bu, kalau saya ini ada di MI dan juga TPQ. Oh di TPQ juga ya. Ya, Kalau di TPQ Ibu biasa metode mengajar ngajinya itu apa yang biasa dipakai? variasi gitu sih Bu, karena Variasi juga ya? ada yang belum sekolah juga, ada yang Oh iya. SMP juga kan, jadi untuk yang Berbeda. jadi metode bermain, terus Iya. metode kita, metode berceramah, metode berdiskusi, dan banyak metode. Kalau yang anak TK-nya biasanya banyaknya metode bermain dan juga demonstrasi. Baik. Ya, itulah seperti yang saya jelaskan bahwa karakter anak didik itu kan berbeda-beda, maka guru itu memerlukan banyak metode dalam menyampaikan materi. Jadi kalau cuma satu metode saja memang tidak cocok. Adakah Bapak Ibu yang mengajarkan anak SMA, MTS di sini, atau SMA? Ibu Ula, Aprilia? Ya, saya mengajar di MTS, MA, juga di Madrasah Diniyahnya Pondok Pesantren. Nah, kalau di MTS dan MA-nya saya setiap harinya menggunakan proyektor, Bu. Jadi menggunakan propolis, Media ya? video-video interaktif gitu. Baik. Jadi penggunaannya berarti itu metode audio visual ya? Menggunakan audio dan visual. Baik. Bagaimana menurut Ibu, kira-kira berbeda tidak orang yang tidak memakai metode yang Ibu pakai, dan kira-kira kalau Ibu mengajar konvensional ceramah tok dengan metode audio visual tadi menggunakan video, kira-kira hasilnya masih beda ya? Iya, Bu. Karena anak-anak juga pasti lebih memperhatikan jika ada video-videonya gitu. Iya, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya gugah sedikit. Kan Bapak Ibu pasti akan menulis skripsi, ya? Bapak Ibu pasti akan menulis skripsi nanti di semester 5 kalau tidak salah sudah mengajukan judul itu ya. Kalau ujiannya itu nanti ke Cirebon ya? Ujian proposal. Tidak. Tidak. Belum tahu kalau itu Bu. Oh, belum tahu ada
proposal skripsi. Nah, misalkan full online, baiklah. Nah, misalkan kalau disuruh cari judul itu kan banyak kan? Ada metode ini terhadap perkembangan anak didik atau metode apa dalam memampukan anak RA dalam mengingat kata-kata berbahasa Arab misalkan. Itu sudah bisa dipakai. Jadi kalau mau cari judul itu cari metode-metode apa yang biasa cocok Bu pakai di kelas dan bisa dijadikan karya ilmiah. Ya. Ada yang mengajar anak SMP, MTS di sini? Pak Suryadi, Pak, mengajar di mana, Pak? Oh iya. Oh iya Bu, saya di MTS Bu. Oh, di MTS. Baik, Ya. Bapak mengajar mata pelajaran apa? Saya mengajar mata pelajaran fikih Bu. Fikih. Baik. Ya, Mungkin Bapak bisa, fikih bisa. ya, mungkin Bapak bisa. Jadi metode apa yang biasa Bapak pakai dalam pembelajaran fikih? Metode yang saya pakai di sana lebih kepada kadang praktik, ceramah, kemudian demonstrasi ini. Ya Karena itu yang fikih ya. saya Iya. pakai. Baik. Ya sekali-kali saya pakai slide untuk apa namanya biar lebih menggugah si Iya. siswa atau santri. Nah, sekarang kira-kira Bapak Ibu apa hambatan Bapak Ibu dalam misalkan kalau memberi mengajar pada hari itu misalkan ada tidak hambatan-hambatan terkait metode yang dipakai? Ada tidak? Bapak Ibu ada yang bisa screenshot absen. Sudah Bu, sudah saya screenshot, sudah dikirim di grup. Makasih Ibu. Yes. Ya. Kalau ada yang mau komen lagi? Kalau tidak ada atau tidak ada yang bertanya. Iya, maaf, iya. disalahin Bu. Iya. Saya mau bertanya Bu, kendala. Tadi kan Ibu bertanya tentang kendala ya Bu ya, kendala dalam mengajar. Nah, yang saya temui itu ketika ada anak yang ini Bu, yang berkebutuhan khusus tuh loh Bu. Iya, iya. Yang mana ini? ADHD atau banyak? Saya disalahin Bu. Iya, maksudnya kebutuhan khususnya seperti ADHD, terus ada yang sindrom apa lagi? Ibu mengajar ada siswanya berkebutuhan khusus memang. Iya, maksudnya ketika saya mengajar itu, Ya. anak-anak itu ada satu orang yang dia itu cenderung pendiam Bu. Jadi dia itu tidak mau menulis, terus kemudian dia itu kalau misalkan diajak berkomunikasi itu, dia itu cuman diem gitu loh Bu. Cuma diam seperti itu. Jadi, pertanyaan saya itu bagaimana solusinya kalau misalkan, kita menemui ada anak yang seperti itu gitu loh. Iya, jadi kalau secara teori sebagai seorang guru, guru kan partner, tutor atau fasilitator dan mitra peserta didik. Nah, sebaiknya kita melakukan pendekatan secara personal. Mungkin anak didik yang dianggap mungkin agak pendiam itu kita nggak tahu tuh mungkin ada masalah apa, atau kalau secara medis mungkin kalau secara medis berkebutuhan khusus yang seperti apalagi namanya saya lupa sindrom ya ADHD itu kan memang beda treatmentnya, tapi kalau kayak ada anak yang memang pendiam itu harus dilakukan pendekatan psikologis. Jadi memang background peserta didik itu juga berpengaruh pada peserta didik. Ya, sebisanya sebagai guru kita melihat apa dulu permasalahannya, diajak bicara, ya. Kalau memang dilakukan pendekatan terus tidak berubah, ya maksudnya kalau sudah tidak ada metode yang cocok bagi anak ini, sudah tinggal didoakan saja supaya dia baik.
Misalkan kan di kelas juga ada juga yang bandelnya minta ampun. Itu kan kita nggak bisa. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol anak didik itu secara 24 jam karena kita kan hanya bertugas di sekolah, jadi pada jam sekolah. Jadi ketika ada anak yang melakukan sebuah salah, jadi kita hanya bisa menyupport atau mencarikan solusi yang baik kira-kira di rumah. Maksudnya berkoordinasi dengan sekolah dan orang di rumahnya, ya. Oke. Baik Oke. Ibu, terima kasih Iya. atas Baik, pencerahannya. baik, Bapak Ibu, saya kira hari ini kita selesai ya. Insya Allah minggu depan kita meet test. Ya. Lalu 6 pertemuan lagi ya baru selesai. Oke. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti absennya diisi. Terima kasih Bu. Ya, Ya, Bu. silakan beraktivitas kembali ya. Oke, assalamualaikum. Sehat-sehat selalu, Bu. Ya, sama-sama.